dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Dr. Heru, para dokter semuanya, rahiman wa rahimakumullah. Kajian kita Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ditulis sekitar tahun 600-an Hijriah. Sekarang tahun 1400-an. Jadi ini kitab sudah berumur sekitar 800 tahun. Ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa ghafaralahu walana wali walidina wali masyaykhina wali asatidina wali jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Tadi ayat yang dibaca, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Orang-orang golongan bahagia, mereka berada di surga, khalidina fiha, kekal, ma damatis samawati wal ardu, selama masih ada langit dan bumi. Maksudnya apa? Khalidina fiha, kekal, madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Ini ungkapan orang Arab kalau mengatakan selama-lamanya itu dengan selama masih ada langit dan bumi. Artinya kekal terus-menerus, tidak ada batasan usia. Jadi penegasan betapa di surga selama-lamanya tidak ada tempat yang berikutnya. Kalau sekarang dunia, kemudian ke alam barzah, setelah alam barzah nanti ke akhirat, ke surga insya Allah. Di surga selama-lamanya. Masalahnya kita masuk surga langsung atau mampir neraka dulu. Itu masalahnya. Masalahnya masuk surga langsung atau mampir neraka dulu. Pengen langsung atau mampir dulu? Naudzubillah min dzalik. Kita semuanya pengennya langsung. Jangan mampir dulu ke neraka. Sekarang masih bab mujahadah, pas sekali hadis yang akan kita bacakan tentang surga dan neraka. Hadis nomor 7, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, hujibatin naru atau hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaq alaih. Silakan. Dari sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, neraka dihalangi dengan kesenangan dan surga dihalangi dengan hal yang tak menyenangkan. Barakallahu fiik. Neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Padahal perkara yang menyenangkan itu menghantarkan kepada neraka. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang itu lebih terdorong ke perkara yang menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan. Nah, neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Wis nggak usah sholat, bebas. Nggak usah zakat, bebas. Kemudian main apa, nggak ada batasan, halal haram, nggak usah dihiraukan. Wis pokoknya bebas, sebebas-bebasnya, senang sesenang-senangnya, wis hedonis, pol. Itu jalan ke neraka begitu. Jalan ke neraka begitu. Laki perempuan, wis nggak usah ada batasan dalam pergaulan. Wis duit sesuka-sukanya dipakai, terserah semaunya. Itu jalan ke neraka. Jadi neraka itu perkara-perkara yang menghantarkan ke sana adalah perkara-perkara yang menyenangkan. Maka butuh apa biar gak sampai sana? Butuh apa? Butuh apa biar tidak terdorong ke sana? Butuh apa? Butuh mujahadah.
judulnya. Butuh mujahadah, perjuangan kuat untuk tidak terbawa arus kesenangan yang finalnya neraka. Beda dengan surga. Dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Lagi asik aksi aktivitas, dipanggil adzan sholat. Baru mulai aktivitas lagi, belum lama, dipanggil lagi sholat. Duit kita dapat, disuruh dizakatkan. Duit kita dapat, disuruh diinfakkan. Kemudian ada keuntungan yang menggiurkan, nggak boleh, karena jalannya ternyata riba. Susah amat ya. Iya, neraka, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Tapi kan kita pengen masuk surga. Kalau jalan-jalan ke sana ternyata tidak kita sukai, padahal kita pengen masuk surga, berarti butuh apa? Mujahadah, perjuangan. Perjuangan, bagaimana bisa menjalani hal-hal yang tidak disukai ini. Lagi futsal seneng-seneng, datang adzan, ya sudah berhenti dulu sholat. Lagi gue seneng-seneng, datang adzan lagi, ya sudah berhenti untuk sholat. Pengen dapat untung yang banyak, tetapi caranya zolim, padahal sangat banyak sekali, ya sudah ditinggal. Jadinya nggak dapat tuh, nggak dapat. Rugi, ya masalahnya demikian. Soalnya zolim. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya direm. Lagi senang-senang direm. Lagi asik-asik direm. Surga susah sekali. Butuh mujahadah. Allahu Akbar. Baik, sekarang yang berikutnya. Hadis di bawahnya. Wa fi riwayati Muslim, hufat atau hujibat. Oh, ini keterangannya ya. Sekarang hadis 102 atau nomor 8 dari urutan mujahadah. An-Nabi Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Salaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Silakan kita baca pelan-pelan. Dari Abu Abdullah Zaifah bin Al-Yaman Al-Ansari, saya sholat bersama Nabi suatu malam. Faftataha al-Baqarah. Dia membukanya dengan surat Al-Baqarah. Fakultu yarka'u inda al-mi'ah. Saya berkata dalam hati, beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Thumma madha. Ternyata beliau meneruskan. Fakultu yusalibha fi rak'ah. Saya berkata dalam hati, beliau akan salat dengan bacaan tadi dalam satu rakaat. Faqadha. Fakultu yarka'u biha. Maka saya berkata dalam hati, beliau rukuk. Thumma iftataha an-nisa. Beliau rukuk setelah selesai membaca ini, kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Faqara'aha thumma iftataha ala Imran. Kemudian membaca surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u murassalan. Yaqra'u mutarassalan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila melewati ayat tentang tasbih, maka beliau tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila melewati ayat tentang permohonan, Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. dan apabila melewati ayat tentang ta'awudz, Tsumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. kepada Allah, subhana rabbiyal Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. sama dengan berdiri. Tsumma qala sami'allahu liman hamidah. Selanjutnya beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian
sambil rukuk. Tsumma sajada. Kemudian beliau sujud, Faqala subhana rabbiyal a'la. ucapkan subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu qariban min qiyamihi. Maka sujud lamanya bersama. Rahu Muslim, Masya Allah para dokter. Ini sholatnya Nabi. Sholat apa? Sholat tahajud. Nabi sholat tahajud. Siapa yang menjadi makmum? Hudzaifah bin Al-Yaman. Nabi takbir, Allahu Akbar. Hudzaifah bin Al-Yaman ngikuti, Allahu Akbar. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah. Hudzaifah memperkirakan, menebak, nanti Nabi ruku kalau sudah 100 ayat. Ternyata sudah 100 ayat, loh gak ruku, dilanjut. Maka Hudzaifah nebak, mungkin nyelesain Al-Baqarah kemudian ruku. Ketika Al-Baqarah sudah selesai, beliau gak ruku, lanjut surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai, bukan ruku, lanjut surat Ali Imran, baru ruku. Bayangkan para dokter, Al-Baqarah itu sudah 2 juz setengah. Ditambah An-Nisa, ditambah Ali Imran, itu bacanya setelah Al-Fatihah, baru ruku. Bacanya apa? Di sini, di dalam hadis ini, Subhana Rabbiyal Azim. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Kata Hudzaifah, lamanya rukunya mendekati lamanya berdirinya. Jadi berapa kali? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Selama mirip lamanya membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Rukunya durasinya lama seperti berdirinya. Kemudian berdiri, Samiallahu liman hamidah. Lama berdirinya mirip seperti rukunya. Kemudian sujud dan seterusnya. Dan Nabi membaca Al-Qur'annya secara mutarasil, bukan cepat-cepat, tartil. Sudah begitu, ketika bertemu ayat tentang azab, beliau berdoa memohon perlindungan. Ketika bertemu ayat tentang rahmat, beliau memohon rahmat. Jadi sudah panjang, tartil bacanya, bertemu ayat tentang apa, ketika ayat tentang perlindungan, di situ beliau berhenti dulu untuk berdoa memohon perlindungan. Allahu Akbar. Kira-kira 2 rakaat lamanya berapa? 2 rakaat kira-kira lamanya berapa? Setengah jam cukup? Gak cukup. Setengah jam gak cukup. Padahal beliau sholatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Bayangkan. Untuk bisa seperti ini butuh apa? Mujahadah. Wis, kita sekarang nggak usah 11 rakaat dengan kualitas sholat yang panjang seperti ini. Wis, nggak usah. Karena berat. Setiap malam aja tahajud bisa apa enggak? Nah kan begitu. Setiap malam aja tahajud bisa apa enggak? Untuk bisa setiap malam butuh apa? Mujahadah. Jadi kata kuncinya apa? Mujahadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin dokter ada yang bertanya, kan kalau ruku membacanya sama dengan durasi berdirinya, berarti Subhana Rabbiyal Azim diulangi mungkin sampai berapa ratus kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, Samiallahu liman hamidah, kan berdiri i'tidalnya durasinya juga mirip dengan rukunya. Kira-kira baca apa? Rabbana walakal hamd pendek. Ya pendek. Pendek. Baca apa? Bukan baca suratan. Suratan itu setelah Al-Fatihah. Ini i'tidal. Baca apa? Bacanya dokter, Lirabbiyal hamd, Lirabbiyal hamd, Lirabbiyal hamd, Lirabbiyal hamd. Kira-kira berapa ratus kali? Lirabbiyal hamd. Kalau Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, pendek. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, pendek.
Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlat sada'i wal majid, aku maqalal abdu quluna laka abad, la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u minkal jadd, la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Karena agak panjang, tapi ya masih pendek juga dibandingkan ruku yang sangat lama, karena rukunya proporsional dengan berdirinya. Allahu Akbar. Baik, para dokter ada faedah yang lain. Ada faedah yang lain. Sholat yang bagus itu panjang atau pendeknya proporsional. Saya ulang lagi, sholat yang bagus, panjang atau pendeknya itu proporsional. Kalau berdirinya lama, maka rukunya dilamakan, i'tidalnya dilamakan, sujudnya dilamakan, apanya lagi yang dilamakan? Saya ulangi lagi, sholat yang bagus itu proporsional. Kalau berdirinya setelah Al-Fatihah baca suratannya panjang, dilamakan. Nanti rukunya juga dipanjangkan. Nanti i'tidalnya juga dipanjangkan. Nanti sujudnya juga dipanjangkan. Apanya lagi yang dipanjangkan? Tasyahudnya, betul sekali. Tasyahud akhirnya. Tasyahudnya dipanjangkan. Jadi saya ulangi lagi, ini sholat itu yang bagus proporsional. Kalau berdirinya dipanjangkan, karena membaca suratan yang panjang setelah Al-Fatihah, maka nanti rukunya ikut dipanjangkan, i'tidalnya ikut dipanjangkan, sujudnya ikut dipanjangkan, dan tasyahud akhirnya ikut dipanjangkan. Demikian juga kalau berdirinya tidak lama. Misalnya berdiri tidak lama setelah Al-Fatihah baca apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Andalan ya, andalan. Setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ya nanti rukunya menyesuaikan sesuai dengan lamanya berdiri. I'tidalnya menyesuaikan, sujudnya menyesuaikan. Jadi itu salat yang bagus, proporsional. Proporsional. Nah, baik. Jadi untuk bisa sholat seperti Nabi, sangat bagus sholatnya, butuh mujahadah. Tadi kita sampaikan ini sholat tahajud. Sedemikian bagusnya. 11 rakaat lagi. Nah kita nggak usah seperti Nabi sangat panjang, sangat lama. Setiap malam tahajud saja dengan 2 rakaat sama 1 witir. Berarti berapa rakaat? 2 rakaat tahajud 1 witir. Berapa rakaat? 3. Bisa nggak setiap malam? Itu aja dulu lah. Itu aja dulu. Kalau bisa, pujilah Allah. Dan memang nggak mungkin kita bisa kalau tidak mujahadah. Kalau tidak dengan effort yang tinggi. Mujahadah artinya effort yang sangat tinggi. Perjuangan. Antuna, gimana bisa bermajelis di sini? Mujahadah apa enggak? Mujahadah. Mengkondisikan kerja apa-apa biar bisa ikut kajian. Mujahadah. Allahu Akbar. Yuk kita lanjut. Yang berikutnya. Mana tadi? 103. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol, salatu man Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa'atawla al-qiyam hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa adda'ahu muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya salat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, maka beliau memperpanjangkan berdirinya, hingga saya bermaksud melakukan sesuatu yang buruk. Dia ditanya, dan maksud buruk apa yang ingin engkau lakukan? Dia berkata, saya bermaksud hendak duduk dan meninggalkan beliau. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Para dokter Masih Ramsi rahimahullah. Kalau tadi yang ikut jamaah bersama Nabi namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Sekarang Ibnu Mas'ud ikut Qiyamul Lail bersama Nabi jamaah. Nabi panjang sholatnya. Baru tahu Ibnu Mas'ud nih. Hudzaifah bin Al-Yaman sudah merasakan sholatnya Nabi sangat panjang. Sekarang Ibnu Mas'ud panjang ya. Kata Ibnu Mas'ud, sampai saya bergumam dalam hati suatu keburukan. Kawan-kawannya bertanya, lu bergumam dalam hati keburukan? Ente bergumam dalam hati keburukan ketika sholat berjamaah bersama Nabi? Bersama Nabi. Iya, keburukan apa? Aku pengen duduk, nggak lanjut. Terus aku pergi. Karena merasa tidak
kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini butuh mujahadah. Baik, sekarang kita ambil faedah yang lain. Salat tahajud, qiyamul lail, boleh berjamaah apa enggak? Ini berjamaah. Salat tahajud, qiyamul lail, boleh berjamaah apa enggak? Jawabannya, kalau dalam Ramadan malah diperintahkan setiap hari. Kalau dalam Ramadan malah diperintahkan setiap hari. Yang populer disebut dengan tarawih. Kalau di luar Ramadan nggak boleh setiap hari, sesekali. Nah, kayak kita lagi camping tuh, nah, kita di sana ada kegiatan doroh, kita tahajud, itu namanya sesekali, nggak apa-apa, sesekali. Nah, kemudian eh, ada faedah apa lagi? Kemudian ada faedah apa lagi? Ada faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang dijamin masuk surga, bahkan di antara manusia yang masuk surga pertama kali, orang yang tidak ada dosa. Meskipun demikian, ibadahnya sangat luar biasa. Pernah mendengar apa enggak? Adanya sebagian kaum muslimin yang membagi tingkatan kesolehan menjadi 3. Tingkatan syariah, tingkatan hakikat, tingkatan ma'rifah. Pernah mendengar? Ada sebagian kaum muslimin yang membagi level kesolehan menjadi 3. Syariat, hakikat, ma'rifat. Dalam pemahaman mereka, orang yang levelnya masih syariat, ya harus ibadah dengan semestinya. Apa saja harus dilakukan semestinya. Tapi nanti kalau sudah ma'rifat, boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, astagfirullah. Apa kata mereka? Pemahamannya bagaimana? Soalnya tingkatannya sudah tinggi, makomnya, levelnya sudah tinggi, sehingga sudah mencapai intinya. Sudah mencapai intinya. Kalau kita belum mencapai intinya, kalau kita masih mencapai kulitnya, maka kalau kita sholat seperti biasa, puasa seperti biasa, ibadah-ibadah lainnya seperti biasa. Kalau orang sudah ma'rifat, maka sudah mencapai inti, boleh gak sholat, boleh gak puasa. Ini pemahaman keliru apa ngawur apa sesat? Keliru, bin ngawur, bin sesat. Karena nggak pernah ada di dalam Islam seperti itu. Bahkan para dokter Masirul Muslim Rahimahullah, Syekh bin Bas mengatakan termasuk perkara pembatal keislaman adalah memiliki pandangan ada orang-orang muslim tertentu yang boleh tidak mengamalkan syariat. Itu pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Karena tidak pernah ada ajaran dari Nabi satu muslim dari muslim yang lainnya berbeda. Nggak ada. Semuanya sama, semuanya wajib melaksanakan syariat dengan tidak ada perbedaan sama sekali. Pernah mendengar mungkin cerita-cerita apa enggak ada orang yang tidak sholat tetapi santrinya memaklumi ketika sebagian santrinya mengkritisi, kamu apa kok kritik-kritik? Kiai kita itu makomnya sudah ma'rifat. Kamu ini apa? Wah gitu. Jadi yang disalahkan malah santrinya ketika melihat kiainya tidak sholat. Pernah mendengar apa tidak seorang kiai ya atau dipanggilnya ustadz, dia keluar masuk gonta-ganti pasangan. Kemudian ada orang mengkritisi, apa itu enggak zina tuh? Jangan bilang begitu. Dia itu makomnya sudah ma'rifat. Nah, barangkali pernah mendengar cerita semacam ini, atau mungkin ada orang bercerita semacam itu pemahaman yang keliru.
Coba lihat hadis yang sekarang ini, orang yang paling bertakwa, yang paling soleh, paling mulia, bahkan gak ada dosa, bahkan dijamin masuk surga, bahkan yang masuk surga pertama kali siapa? Nabi Muhammad, sholatnya sedemikian rupa, ibadahnya sedemikian rupa. Nah, baik, yang berikutnya, hadis nomor 104. Kita alhamdulillah sudah 104 ya. Di Komplek Angkatan Laut, tadi pagi kita ngaji Riyadhus Shalihin juga, sudah nomor 1449. Ketinggalan apa enggak kita? Di Komplek Angkatan Laut sudah 1449. Ya karena sudah lama sekali, sudah sekitar 16 tahun. Ya. Dan kita mengkaji tafsirnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Sekarang lagi surat Ibrahim. Ya sudah 16 tahunan juga baru sampai surat Ibrahim. Baik, kita lanjut 104. An Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaq alaih. Dari Rasulullah SAW bersabda, hal yang akan mengikuti mayit adalah 3 perkara, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kemudian yang hal akan kembali pulang dan hal yang tertinggal hanya 1. Hal yang kembali pulang adalah keluarga dan hartanya, sedangkan hal yang tertinggal adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Allahu Akbar. Kita semua akan jadi mayat apa enggak? Kita semua jadi mayat. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian semua akan jadi mayat. Dan kalian semuanya nanti akan dibangkitkan. Ketika seorang meninggal dunia, diantarkan ke pemakaman. Yang nganterin siapa saja? 3 perkara yang nganterin. Yang nganterin, yang pertama amalannya. Yang kedua keluarganya. Yang ketiga hartanya. Mungkin mobil yang ngiringin. Itu harta. Yang kedua, mungkin anak, cucu, kakak, adiknya ngiringin. Itu keluarga. Yang ketiga, amalan. Nah, ketika pemakaman sudah selesai, 2 pulang. Siapa dan siapa? Keluarga dan hartanya pulang. Yang tidak pulang, tapi membarengin amalan. Para dokter masyarakat muslim rahimahullah, amalan itu barengin jenazah. Wujudnya berupa apa? Amalannya kan nggak pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah itu kan keluarga dan kendaraannya dan hartanya. Amalannya barengi si jenazah itu sampai hari kiamat. Amalannya berwujud apa? Amalannya berwujud manusia yang sangat rupawan. Dia mukmin, ahli kebaikan, ahli kesolehan. Amalan solehnya berwujud orang yang sangat rupawan. Begini, dokter masyarakat muslimin, rahimahullah. Orang mukmin ketika meninggal dunia, rohnya dibawa naik ke langit pertama. Minta pintunya dibuka. Diizinkan apa tidak? Diizinkan. Naik sampai langit kedua. Minta pintunya dibuka. Diizinkan apa tidak? Diizinkan. Naik langit ketiga sampai langit ketujuh. Rohnya dibawa sampai langit ketujuh. Kemudian setelah sudah sampai langit ketujuh, diseru agar dikembalikan ke bumi karena aku menciptakannya dari tanah. Maka dia dibawa turun dan didudukanlah di alam barzah. Didudukan oleh siapa? Didudukan oleh siapa? 2 malaikat. Namanya Munkar Nakir. Ditanya dengan 3 pertanyaan, ujian. Pertanyaannya apa saja? Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Apa lagi? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Apa lagi? Mana dinuka apa agamamu? Dan orang mukmin, orang muslim bisa jawab. Nah, ketika bisa jawab, maka jalan ke surga diperlihatkan. Sehingga dia melihat kenikmatan, keindahan surga. Dia pun kemudian berdoa, ya Allah,
segerakan kiamat, segerakan kiamat, biar aku bisa segera berkumpul dengan harta dan keluargaku. Ketika itu datanglah orang asing. Siapa kamu? Ada amaluka soleh. Aku adalah amalan solehmu. Maka sejak saat itu dia pengen agar disegerakan hari kiamat. Nah sekarang dibarengin oleh amalannya, biar kalau hari kiamat masuk ke surga, kan kembali dengan harta dan keluarganya. Ini amalan soleh apa bukan ini? Sekarang kita ngaji, amalan soleh apa bukan? Amalan soleh nanti akan dirupakan menjadi orang yang sangat rupawan. Kalau orang kafir, amalannya dirupakan orang yang sangat buruk sekali. Sudah buruk sekali, baunya luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Kalau begitu, kita memperbanyak amalan yang mana? Amalan soleh dong. Biar menemani kita di alam barzah di saat keluarga dan hartanya pulang. Butuh apa? Butuh apa? Biar kita ada temannya berupa orang yang sangat rupawan. Butuh apa? Butuh amalan yang sangat banyak. Untuk bisa mengerjakan amalan yang sangat banyak, syukur-syukur berkualitas, butuh apa? Mujahadah. Jadi sudah berapa pertemuan temanya mujahadah. Sampai apal banget ya, mujahadah. Nanti kalau lihat kawannya lagi semangat, mas, mujahadah. 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 Misalnya dokter, misalnya baca Qurannya belum bagus. Biar bagus butuh apa? Mujahadah. Wah, berat ya untuk sampai bagus butuh berapa pertemuan. Ya memang, kalau memang mesti dilalui sekian pertemuan, jalanin. Itu namanya mujahadah. Sampai berhasil Qurannya bagus. Ya, sampai berhasil membaca Qurannya bagus. Kalau Qurannya membacanya terbata-bata, itu dapat pahala 2. Tapi kalau lancar, berkawan dengan para malaikat. Jadi dimuliakan sekali. Kita lanjut sekarang. Hadis 105. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'laihi wa naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga demikian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Tali sandal kita dekat apa enggak dengan kita? Bukan dekat lagi, memang sangat dekat karena nempel. Ya, tali sandal. Mungkin sekarang sandal kan nggak selalu pakai tali ya. Zaman ketika itu sandal pakai tali. Maka Nabi mengungkapkan di mana beliau hidup. Sandal itu ada talinya. Tali sandal dengan kita dekat apa tidak? Ya sangat dekat. Gak usah ditanya. Wong nempel dengan kita kok. Tapi ketahuilah, surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Neraka juga demikian. Lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Artinya apa? Artinya jalan-jalan ke surga itu ada kalanya gampang. Ada kalanya gampang. Senyum berpahala. Jalan ke surga itu. Ada orang pengen nyebrang, susah. Kenapa? Kan biasanya di desa, ke kota, lalu lintasnya, susah sekali gak bisa nyebrang. Kapan sepi ya? Ya ditunggu kapan sepi gak bisa. Kita melihat, ayo nyebrang. Nah, kita pakai isyarat-isyarat ke mobil-mobil sehingga bisa jalan. Mereka terus lalu lalang berpahala. Nah, itu jalan ke surga. Itu jalan ke surga. Kemudian, kayaknya si Fulan belum tahu kalau sore ini ada kajian. Ah, tak kasih tahu. Ada kajian sore ini. Berpahala?
Itu jalan ke surga. Gampang apa enggak? Gampang sekali. Masalahnya neraka juga seperti itu. Neraka juga seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita meniti ke neraka. Kita meniti ke neraka kalau tidak hati-hati. Coba berkumpul semacam ini, tiba-tiba ngomongin keburukan kawan. Dosa? Ah, itu neraka, jalan ke neraka. Nah, kemudian lagi kumpul-kumpul seperti ini, lihat kawannya makan dengan tangan kiri dan kita nggak negur. Ah, kawannya makan dengan tangan kiri dan kita nggak negur. Dosa? Dosa. Lah itu kan jalan ke neraka. Jadi ternyata banyak hal-hal yang mendatangkan pahala dengan sangat gampang. Masalahnya neraka juga seperti itu. Maka untuk bisa selalu hati-hati butuh apa? Mujahadah, hati-hati. Antara suami dan istri. Kata Nabi yang mesti diwanti-wanti dan hati-hati. Soalnya penghuni neraka terbanyak siapa? Wanita. Penghuni terbanyak adalah wanita. Kata Nabi kenapa? Kata Nabi kenapa? La yakfurna al-ba'la. Wanita itu suka-suka nggak bisa terima kasih sama suaminya. Kata Nabi SAW, meskipun suaminya telah berbuat ini semampu yang dibisa, tapi dengan gampangnya si istri lisannya mengatakan, Mas belum pernah ngasih apa-apa. Jadi susah berterima kasih. Ini menjadikan para istri berhati-hati, jangan sampai keceplosan ngomong seperti itu, dan mudah keceplosan tidak? Mudah keceplosan apa tidak? Mudah. Kenapa mudah? Kenapa wanita mudah keceplosan? Kenapa? Kenapa? Kenapa wanita mudah keceplosan? Kenapa? Kenapa? Karena wanita di dalam berbuat banyak didominasi oleh perasaan. Sehingga mudah keceplosan. Mas ini gimana? Gak pernah ngajak-ngajak jalan. Loh, selama ini ngajak-ngajak jalan gak pernah dipandang. Mas ini gimana? Gak pernah ngasih apa-apa. Loh, selama ini kasih banyak sekali dipandang ngasih apa-apa. Jadi itu hati-hati, ucapannya ringan, tetapi ini perkara yang menghantarkan ke neraka. Wallahu min dzalik. Jadi para dokter, masih rahimahumullah, banyak perkara yang mendatangkan pahala dengan mudah, masalahnya ke neraka juga demikian. Jadi mesti berhati-hati. Kita antri panjang, misalnya gak sabar, jerobot ke depan, dosa? Dosa apa enggak? Ya dosa dong, karena mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Maka harus mujahadah, bersabar, jangan sampai mendolimi orang lain. Tapi kalau saya terburu-buru apa-apa, ya kalau terburu-buru kenapa nggak dari awal? Gimana caranya? Tapi bagaimanapun terburu-buru, ya permisi. Boleh nggak saya duluan begitu? Jadi banyak hal yang bisa menjerumuskan ke neraka. Butuh mujahadah. Sekarang yang berikutnya, hadis nomor 106. Hadis 106. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatihi biwadu'ihi wa hajatihi faqal salni faqultu as'aluka
murafaqataka fil jannah. Faqala aghairu dzalik qultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Rawahu Muslim. Silakan. Dari Abu Firas Robiah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah SAW, dan dia termasuk dari golongan Ahlus Sufah. Dia berkata, saya bermalam bersama Rasulullah SAW, kemudian saya menyediakan air wudhu beliau serta melayani kebutuhan beliau. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, memintalah padaku. Saya berkata, saya minta untuk menjadi teman Anda di surga. Beliau Rasulullah SAW bersabda, apakah ada yang selain itu? Saya menjawab, itu saja. Beliau bersabda, maka bantulah aku untuk menyukseskan permintaanmu dengan memperbanyak sujud sholat. Nama sahabatnya siapa? Abu Firas itu kunyahnya, namanya Robiah. Robiah bin Ka'ab al-Aslami. Kita koleksi nama sahabat, biar banyak kenal nama sahabat. Soalnya kita mencintai para sahabat. Ini Robiah bin Ka'ab al-Aslami. Dia itu pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia termasuk Ahlus Sufah. Siapa Ahlus Sufah? Orang yang tidak punya rumah. Tinggalnya di Sufah. Apa Sufah? Teras. Teras apa? Teras masjid. Ahlus Sufah itu nggak punya rumah, tinggalnya di teras masjid. Suatu ketika, kata Robiah, aku bermalam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mau sholat, aku sediakan keperluannya, air wudhu dan yang lainnya. Jadi berkhidmah untuk Nabi. Berkhidmah untuk Nabi. Nabi merasa terima kasih disediakan air wudhu dan yang lainnya. Nabi terima kasih. Sebagai bentuk terima kasih, maka Nabi mempersilakan, Robiah, silakan meminta kepadaku. Apa jawaban Robiah, para dokter, apakah aku minta duit begitu? Enggak. Minta apa? Aku minta bisa menemanimu di surga. Kata Nabi, yang lainnya, ayo minta yang lainnya. Enggak ya Rasulullah, aku meminta untuk menemanimu di surga. Yang lainnya, ayo minta, tak kasih, ayo. Dirham apa dinar atau apa? Enggak. Aku minta untuk bisa menemanimu di surga itu saja. Akhirnya Nabi bersabda, kalau begitu, bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak apa? Sholat. Karena sujud bisa diperbanyak kalau berbanyak sholat. Maka tentunya untuk bisa banyak sholat, sehingga sujudnya banyak, butuh apa? Mujahadah. Gak mungkin kalau tidak mujahadah bisa banyak sholat. Gak mungkin. Gak mungkin untuk bisa banyak sholat, banyak sujud kalau gak mujahadah. Sekarang saya mau bertanya ya. Saya mau bertanya. Dan juga saya bertanya kepada diri saya sendiri. Kita sholat 5 waktu yang wajib berapa rakaat? 17 rakaat. Terpenuhi? Alhamdulillah. Pertanyaan yang berikutnya. Sunnah yang muakkad berapa rakaat? Sunnah yang muakkad berapa rakaat? Sunnah yang muakkad berapa rakaat? Nah, ada jawaban lain? Salat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad artinya yang ditekankan berapa rakaat? 12. Ayo kita hitung. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 2 berapa? 6. Ba'diyah maghrib 2. 8. Ba'diyah isya 2. 10. Qobliyah subuh 2. 12. Pertanyaan, sudah dilakukan? Biar bisa melakukan butuh apa? Mujahadah. Butuh perjuangan. Hawanya kan males ya. Ya sudahlah, isya saja.
Ba'diyah, waduh, ba'diyah rasanya berat, butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Tapi para jamaah, kalau tidak dilatih sejak sekarang, kemudian kita mengandalkan nanti saja kalau sudah tua, wah, apa bisa dipastikan nanti kalau sudah tua bisa? Enggak, butuh pembiasan sejak sekarang. Butuh pembiasaan sejak sekarang. Terus mujahadah, effort yang tinggi. Baik, nama sahabatnya siapa ini yang pengen menemani Nabi, nggak mau dikasih apa-apa? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saya boleh cerita dokter ya. Dulu di Jakarta, saya membantu seorang syekh, namanya Ahmad Asibel. Dari pagi sampai sore, tak bantu-bantu apa. Dia butuh apa, tak bantu. Dia butuh dituliskan, saya ketikan. Dia butuh apa, dia butuh apa. Soalnya dia lagi kunjungan. Dan di Jakarta, saya waktu itu di Jakarta. Sampai maghrib baru kelar. Syekh mengatakan, Yasin, ayo minta. Minta apa Syekh? Minta apa saja. Ungkapan terima kasih saya. Ayo minta. Kira-kira saya minta apa? Gak bisa. Gak bisa. Kalau Nabi pasti masuk surga. Kalau umat Nabi, kita nggak bisa mengatakan pasti ada di surga. Nggak bisa. Nggak boleh. Saya minta doakan saja Syekh. Biar seluruh urusannya dimudahkan. Kenapa nggak minta duit? Ya duit penting, tetapi didoakan lebih penting. Apalagi doanya musafir. Sudah musafir, orang soleh lagi. Insya Allah mustajab di atas mustajab. Urusannya saya minta didoakan Syekh biar seluruh urusan dimudahkan. Nah, sekarang yang berikutnya hadis nomor 13 atau 107. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bi kathrati sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah disebut juga dengan Abu Abdurrahman Sauban, maula mantan budak Rasulullah Muhammad SAW. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah kamu berbanyak sujud karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud sekali kepada Allah, melainkan dengannya Allah mengangkat derajatmu dan menghapus dari dirimu satu dosa. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Siapa nama sahabatnya di sini? Itu kunyahnya Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman, itu kunyahnya. Namanya? Namanya Thauban. Nama sahabatnya Thauban. Thauban apanya Nabi? Maula. Maula itu apa? Mantan budak. Maula itu mantan budak. Mantan budak maksudnya apa? Sebelumnya budaknya Nabi. Kemudian Nabi bebaskan, merdekakan. Namanya mantan budak. Namanya mantan budak. Biasanya budak-budak yang dimerdekakan itu budak tersebut setelah apa? Masuk Islam, betul sekali. Budak masuk Islam, bebaskan. Budak masuk Islam, bebaskan. Budak masuk Islam, bebaskan. Nah, Thauban kunyahnya Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman. Jadi kunyah itu tradisi yang baik dalam Islam. Nabi kunyahnya apa Nabi? Nabi kunyahnya apa? Hah? Abul Qasim. Nabi kunyah Abul Qasim. Sampai Aisyah nggak punya anak, berkunyah Ummu 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 Abdillah. Aisyah tidak punya anak, berkunyah Ummu Abdillah. Jadi kunyah itu tradisi yang baik. Dokter Rafif kunyahnya apa? Belum punya kunyah. Punya putra siapa namanya? Punya putra siapa namanya?
Punya putra? Belum punya putra? Oh, belum nikah. Dokter Raja, apa kuliahnya? Putranya namanya? Putri, namanya siapa? Iya, Abu Hamna. Abu Hamna. Ini kok tradisi yang baik dalam Islam. Dokter Azizi. Susah ya. Alampungi dari Lampung. Iya. Iya. Baik. Sauban mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu harus memperbanyak sujud, wahai Sauban, karena tidaklah kamu sekali sujud, melainkan derajatmu diangkat dan dosamu dihapus. Allahu Akbar. Ini mungkin dokter baru mendengar. Yang sudah mendengar hadis ini, Masya Allah, dikuatkan lagi. Yang belum tahu, sekarang menjadi tahu. Jadi kita sekali sujud, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Satu derajat, satu kesalahan dihapus. Sujud lagi, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan. Kalau pengen derajatnya tinggi, berarti banyak sujud. Kalau pengen dosanya banyak dihapus, berarti banyak sujud. Gimana untuk bisa memperbanyak sujud? Butuh apa? Mujahadah. Dokter, surga ada berapa tingkatan? 7 itu pintunya. Tingkatannya ada berapa? Allah alam, tingkatannya banyak sekali, berlevel-level-level. Sekarang untuk orang yang mati syahid saja, levelnya ada 100. Untuk orang yang mati syahid saja, levelnya ada 100. Surga levelnya banyak sekali, dan yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Surga Firdaus letaknya di mana? Paling puncak. Jadi surga itu semakin tinggi derajatnya, semakin di atas, 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 dan surga paling atas. Surga Firdaus paling atas. Sekarang begini, kita untuk kenikmatan dunia, kedudukan dunia, pendapatan dunia, fasilitas dunia, pengennya yang gede, yang banyak, yang tinggi, itu dunia. Padahal akan ditinggal. Seandainya kita merasakan gedenya fasilitas, nyamannya harta, paling-paling sebatas hidup. Rata-rata berapa tahun? Rata-rata umat Nabi muda berapa tahun? Enggak, rata-rata umur umat Nabi 60 sampai 70 tahun. Katakan 70 tahun. Paling rata-rata 70 tahun menikmatinya. Setelah itu ditinggal, sudah bye-bye. Enggak ada yang dibawa. Sementara surga nggak ada batasan usia di sana selama-lamanya. Nah, cara kita memandang, wong dunia yang cuma sebentar saja kita menikmatinya, kita kejar mati-matian, kenapa untuk surga yang tidak pernah kita tinggalkan, kita tidak ngejar? Kita tidak ngejar. Tapi ya wislah, yang penting sudah sholat 5 waktu, nggak berpikir yang sunnah-sunnah. Padahal untuk dunia, kita hanya berpikir primer, apa mikir sekunder dan tertier. Enggak, di antara kita, ya yang penting primer terpenuhi gitu. Ada? Nggak ada. Semuanya ngejar yang sekunder, tertier. Kenapa untuk surga tidak demikian? Ah, ini pembahasannya. Memperbanyak sujud, berarti memperbanyak sholat, derajat diangkat, dosa dihapus. Allahu Akbar. Mungkin nggak usah banyak bicara masalah sholat. Ini saya khususnya menasihati saya sendiri. Tapi 2 macam sholat saja. Kalau kita bisa membiasakan, Masya Allah. Yang pertama, sunnah rawatib yang muakkadah. Berapa rakaat tadi? 12. Kalau nggak 12 berapa? Kalau nggak 12 berapa? 10. Yang menjadikan 10, kalau sebelum zuhur, 2.
12 kalau sebelum zuhur 4. Ya, jadi kalau nggak 10, 12 itu diupayakan. Yang kedua qiyamul lail. Itu sudah bagus kalau bisa istiqomah sambil terus meningkatkan. Yang berikutnya kita buka forum untuk sharing-sharing kalau ada, kalau nggak kita lanjutkan. Ada yang mau di-sharingkan? Ustadz, ini ada pertanyaan di Zoom oleh Bapak Zainal. Saya bacakan nih Ustadz. Nggih, nggih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Izin wabarakatuh. tanya Ustadz, ketika imam bacaannya lama waktu ruku dan intidal, dan kita sudah selesai membaca bacaannya, apakah boleh kita tambah dengan berdoa ketika menunggu imam tersebut? Lalu yang kedua, bagaimana cara Rasulullah berta'awuz ketika bertemu ayat ancaman? Barakallahu fiik. Amin ya Rabbal. Yang pertama, kita ruku, kita merasa sudah selesai bacaannya. Sementara imam masih ruku terus. Maka kita ngapain? Ngapain? Dalam ruku nggak ada berdoa. Eh? Masih sudah lupa tadi pembahasannya. Kita ruku. Kita sudah selesai baca 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi imam masih ruku terus. Kita ngapain? Diulang-ulang-ulang karena nggak ada batasan jumlah berapa kalinya, nggak ada. Tetapi jumlahnya entah berapa kali, yang jelas mengikuti lamanya berdiri. Berdirinya semakin lama, rukunya semakin lama, itidalnya semakin lama. Demikian juga sujud. Demikian juga sujud. Sujud sudah 3 kali, tapi imamnya masih sujud lama. Kita ngapain? Ulang-ulang terus subhanarabbiyal a'la. Dan ini momennya pas sujud, boleh diperlama, boleh ditambah dengan doa-doa. Jadi dalam sujud itu boleh doa. Bahkan sebaik-baiknya tempat untuk berdoa adalah dalam sujud. Kemudian tasyahud akhir. Misalnya kita sudah innaka hamidum majid. Kita kemudian sudah baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tapi imam kok nggak salam-salam, ini lama sekali. Kita ngapain? Ngapain? Berdoa. Karena sebelum salam itu tempat mustajab untuk doa. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana berdoa ketika mendapatkan ayat tentang azab, ya, ancaman, ya, ancaman atau azab. Misalnya membaca ayat tentang ancaman, ayat tentang azab, kita berhenti dulu, nggak melanjutkan ayat yang berikutnya, kita berdoa. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Allahumma inni a'udzubika min adzabika wa sakhatik. Jadi itu dibaca. Yang paling gampang, Allahumma inni a'udzubika min adzabika. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika. Kalau ancaman neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Gitu. Kalau membaca ayat tentang rahmat, tentang surga, nah kita berdoa, Allahumma inni as'aluka jannataka. Nah, demikian. Jadi bebas dengan lafaz bagaimana, intinya berdoa sesuai dengan ayat yang kita berhenti. Kalau tentang perlindungan, ya kita berlindung kepada Allah. Misalnya tentang godaan setan di situ, kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian. Apakah ada yang perlu disaringkan lagi? Wonten-wonten? Kalau nggak ada, kita nambah satu hadis lagi. Kita nambah satu hadis lagi. An Abi Sofwan Abdillah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tawala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi. Silakan.
dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Diriwayatkan At-Tirmizi dan dia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Barakallahu fiik. Ini nama sahabatnya Abdullah bin Busr al-Aslami. Dia mengatakan Nabi bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kira-kira kenapa, dokter? Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Banyak sangu. Banyak sangu pahalanya. Berarti kebalikannya apa? Sejelek-jeleknya manusia yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kenapa? Banyak sangu dosanya. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan begini, kalau ada orang perbuatannya jelek, buruk, lebih baik nggak usah panjang umur. Karena kalau panjang umur, nanti hanya menambah dosa demi dosa. Orang yang jelek, yang buruk, sebaiknya cepat mati, biar segera menyudahi dosa. Semoga kita panjang umur dan baik amalannya. Amin. Sampai di sini dulu, dibatasi sampai hadis 108. Dengan insya Allah kita lanjutkan insya Allah. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan Ada Ustadz pertanyaan? dari Oke. Silakan. Ustadz mau bertanya, Gimana Ibu? ke pekerjaan rumah tangga itu kan mestinya dikerjakan istri ya dokter, Ustadz. Oke. Kalau ini permintaan suami yang mengerjakan suami, itu gimana istrinya apa dosa ya dok? Ustadz, Istrinya kemana? kerja. Kerja. Baik. Oh, di dalam Islam, tanggung jawab menafkahi keluarga, tanggung jawabnya siapa? Suami. Istri tidak bertanggung jawab itu. Yang bertanggung jawab adalah suami. Nah, kemudian misalnya istri mau bekerja. Boleh? Boleh. Seandainya punya duit, apa lantas bertanggung jawab kepada keluarganya? Tidak. Tidak. Yang bertanggung jawab tetap suami. Seandainya kemudian istri berbuat seperti suaminya, biaya ini, biaya ini, biaya ini, itu kebaikan istri. Itu kebaikan istri dan bukan tanggung jawabnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian, apa syarat wanita boleh bekerja? Syaratnya apa? Karena tempatnya wanita aslinya adalah di rumah. Tetapi boleh bekerja dengan syarat. Yang pertama, suami mengizinkan. Yang pertama. Yang kedua, dia tetap bisa sebagai istri yang baik. Sebagaimana semestinya posisi istri. Yang ketiga, dia bisa menjadi ibu yang baik. Karena anak-anak butuh sentuhan pendidikan dari ibunya. Nah, ketika ini terpenuhi, maka boleh. Nah, tadi ditanyakan, ini permintaan suami. Berarti menunjukkan suami mengizinkan. Boleh. Baik, Ibu. Ya? Dosa istrinya. Iya, kan suami mengizinkan. Sekarang lihat syarat yang lainnya. Tadi apa? Apakah tetap sebagai istri yang baik? Apa karena bekerja kemudian berani melawan suami? Karena bekerja kemudian tidak mau melakukan perkara-perkara yang merupakan haknya suami, kalau itu menyalahi, berdosa. Tapi kalau tetap sebagai istri yang baik dan tetap sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya, maka tidak mengapa. Oke. Ustadz, ini ada yang bertanya satu lagi di Zoom oleh Dr. Bendito. Oke. Dr. Bendito mungkin bisa on mic. Izin bertanya, Ustadz, Mas Mbak sekalian dan rekan-rekan yang lain. Ustadz, ini tadi saya dengar ada bahasan tentang, ada pertanyaan sih tentang nafkah. Maaf saya telat. Silakan Dokter Benito. Oke, saya izin bertanya Ustadz. Sekarang ini kan
kebutuhan macam-macam ya Ustadz. Sedangkan Nggih. tadi memang Ustadz sebutkan bahwa menafkahi itu adalah kewajiban suami. Nah, sedangkan untuk sekarang ini kebutuhan ada yang pokok dan yang bahkan yang tersier ini sekarang ada kebutuhan seperti skincare dan yang lain-lainnya, perawatan yang macam-macam yang harganya tuh bisa mungkin 3 kali SPP kami. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, itu sebenarnya menafkahi ini sampai batas mana? Soalnya kan ada beberapa perempuan yang kemudian berkilah kalau misalnya suami itu tidak mampu menafkahi, maka istri itu boleh mengambil uang dari dompet suami, dari ya simpanan suami secukupnya, sebagaimana yang dilakukan Hindun pada Abu Sufyan ya Ustadz. Nah, tapi sekarang kan mengingat sekarang kayak banyak eh, kayak sekolah anak-anak aja juga kalau yang bagus sekolah Islam itu SPP-nya nggak main-main. Nah, sedangkan kadang nih ada beberapa suami yang mungkin terlalu sibuk atau terlalu tidak peduli tentang ini. Jadi mungkin nafkahnya tidak cukup. Nah, itu yang ingin saya tanyakan adalah nafkah yang bagaimana se memenuhinya tuh sebagaimana sehingga istri itu boleh mengambil dari suami diam-diam atau tidak izin. Mohon arahannya Ustaz. Baik, insya Allah cukup jelas soalnya ya, karena saya kan dekat dengan ini ya, pengeras suaranya. Cuma mungkin jamaah yang lainnya kurang jelas. Jadi intinya adalah bahwasanya menafkahi keluarga itu tanggung jawab suami. Nah, sekarang itu kebutuhan banyak sekali. Istri saja skincare-nya bisa berapa kali lipat tadi katanya gitu ya. Oh iya, gitu ya. Jadi anggarannya sangat besar gitu. Belum lagi anak-anak di sekolah unggulan juga SPP-nya mahal. Sebatas mana kewajiban menafkahi? Nah, kan begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Waman waman qudir alaihi falyunfik mimma atahullah. Orang yang berkelapangan, maka dia memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang tidak ditakdirkan demikian, artinya ditakdirkan tidak berkelapangan atau kesempitan, juga memberi nafkah sesuai dengan keadaannya. Nah, kita masing-masing misalnya gajinya berbeda-beda. Ada yang sekian juta, sekian juta, sekian juta. Nah, sesuai dengan kadar pendapatan yang didapatkan, ada kelapangan, ada kesempitan, maka sesuai dengan kadar itu dia berkewajiban. Misalnya, mampunya sehari ya setelah diatur-atur sedemikian rupa, karena suami juga kan bisa jadi harus menafkahi ibunya nggak ada yang menafkahi, dia harus menafkahi ibunya. Bisa jadi suami ada kakak adiknya perempuan yang memang harus dinafkahi karena tanggung jawabnya dia. Nah, itu dipenuhin. Ternyata untuk istri dan anak-anak yang bisa dilakukan adalah maksimalnya misalnya sehari misalnya 300.000. Itu sudah bisa yang dilakukan. Maka berarti itu sudah memenuhi kewajiban. Tinggal istri di sini menjaga amanah 300.000 diatur sebaik-baiknya. Kira-kira dengan 300.000 setiap hari, di mana istri mengatur ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini, kira-kira bisa menyekolahkan di sekolah yang SPP-nya mahal apa enggak? Sekiranya tidak bisa, ya berarti di sekolah yang bagus tapi tidak mahal, yang derajatnya di bawahnya. Kemudian ternyata untuk skincare tidak terkejar, karena untuk primer dan tambahannya itu sudah sedemikian mepet misalnya, ya berarti untuk skincare tidak bisa selalu. Dan dalam hal ini berarti suami sudah memenuhi kewajibannya, sudah memenuhi kewajibannya. Nah, intinya adalah tergantung kelapangan dan kesempitan rezeki suami, maka dengan kadar itu suami berbuat. Misalnya ada seorang istri begini, Mas, kebutuhan kita loh setiap hari 300.000, tapi sampean kok ngasihnya setiap hari cuma 100.000, itu baru sepertiganya. Wis kalau begitu berarti sampean tidak tanggung jawab. Kita cerai saja misalnya, kata istri. Apakah
istri benar, belum tentu. Bisa saja istri salah karena dia ngasih 100.000 itu sudah kadar maksimal yang dia lakukan, berarti sudah bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam hal ini istri keliru. Kecuali kalau suaminya berpendapatan besar, misalnya sehari 1 juta, ngasihnya 100.000. Ini keterlaluan suami, berarti belum memenuhi nafkah. Karena posisinya berkelapangan, tetapi ngasihnya berkesempitan. Nah, semacam ini istri boleh ngambil dari kantongnya suami tanpa suami izin, sebatas untuk memenuhi dengan semestinya. Sebagaimana tadi disampaikan Dr. Bentito, Hindun mengambil dari kantongnya suaminya yaitu Abu Sofyan tanpa Abu Sofyan mengetahuinya. Soalnya sebenarnya duitnya ada tetapi ditahan-tahan. Demikian dokter. Barakallahu fiik. Cukup? Ustaz, tanya lagi Ustaz. Nah, izin Ustaz, misalnya ada seorang laki-laki dari golongan menengah ya, sebut saja, terus kemudian menikahi seorang suami dari menengah, istrinya dari mungkin putri konglomerat. Nah, itu kan kebutuhannya beda tuh Ustaz. Nah, kemudian apabila memang ternyata kebutuhannya si istri ini, si suami sudah menafkahi sesuai dengan kemampuan dia, semaksimal yang bisa dia mampu, tapi ternyata memang dihitung kebutuhannya misalnya banyak si perempuannya ini. Nah, kemudian apakah perempuannya itu boleh untuk bekerja dengan syarat-syarat ya tidak berholwat, kemudian suaminya ridho dan rumah tangga tetap diurus, atau mungkin kalau sekarang kan kerja-kerja online gitu ya Ustadz, mungkin mohon arahan Ustadz, mohon fatwanya Ustadz. Nggih. Jadi istrinya konglomerat, berarti banyak duit. Ya. Dan suaminya bekerja sudah maksimal, tetapi dirasa belum bisa memenuhi gitu ya. Dan istri terbiasa dengan berkelapangan. Dan istri minta izin untuk menambah-nambah izin kerja. Syaratnya suami ridho, maka silahkan nggak apa-apa. Syaratnya suami ridho. Kalau misalnya suami pertimbangannya nggak usah dah, sudah yang seadanya saja yang saya mampu biar bisa maksimal dengan anak-anak di rumah. Berarti suami tidak mengizinkan, ya jangan. Jadi intinya yang pertama ridhonya suami, silahkan. Kemudian yang kedua bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu yang baik. Seperti yang tadi, nggih. Nah, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin sudah sore ya. Sampai sini dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas kajian yang sangat menarik pada sore hari ini. Sudah mendekati waktu maghrib, maka dapat kita cukupkan kajian Islam Nabi Riyah pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami terima kasih banyak kepada Ustaz dan seluruh peserta yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang jaga ya? Ada yang piket, jaga. Ada ya? Termasuk dokter Bentito, mungkin jaga. Jaga istri. Ustadz, jaga istri Ustadz. Assalamualaikum. Minimal 2 digit,